Ndak ada nang kawak bawa do Pak Ibu. Baju rancak, rumah rancak, oto rancak, rumah banyak, anak banyak, bini banyak. Ndak ada nak bawa si Allah itu. Oto bakile, anak bawa amal soleh. Ndak ada lain daripada itu. Yattabi'u maitun salasun. Yang mengiringi jenazah itu hanya 3. Dalam takziah kemarin kan sudah disampaikan itu. Video ini dimulai. Pastikan kamu sudah mengklik tombol like, subscribe, lonceng, dan share ke teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana wa li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam alladzi akhrajan nas minadz zulumati ilan nur wa yahdihim ila siratal mustaqim, amma ba'du. Puji dan syukur selalu kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Dengan berkat izin dan rahmat Allah kita masih diberikan kesehatan, alhamdulillah. Sehingga dengan kesehatan itu kita bisa datang ke musola menjalankan ibadah salat maghrib, kemudian duduk di majelis ilmu menunggu datangnya waktu salat isya. Mudah-mudahan seluruh dan setiap amal-amal kebaikan, amal soleh yang kita lakukan semoga diterima di sisi Allah hendaknya. Amin ya rabbal alamin. Selawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pengurus Musholla Ubudiyah yang sama kita hormati, yang hadir, Bapak Ibu jamaah kaum muslimin hadirin rahimakumullah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah. Nenek sehat, Nek? Nek, halo, sehat, Nek? Alhamdulillah. Ya, bulan kebatang nenek tabang ke no ya. Tuh, kabatam, masya Allah. Ndak sebut je kami siko dah. Kami lah tiba di siko nenek ada dah. Disangka kalau ada je roti itu lah gitu kan. Masya Allah. Bunda nitip salam, Adiba nitip salam sama nenek. Dulu kan nenek kasih roti, aku roti dari nenek wah. Baik, Bapak Ibu jamaah, alhamdulillah insyaallah hendak beberapa hari lagi ada separuh lagi kita akan memasuki bulan suci Ramadan. Kini bulan Sya'ban. Lah separuh. Masih ada waktu separuh lagi. Mudah-mudahan kita diberikan kesehatan oleh Allah sampai beribadah dan diberikan kekuatan beribadah di bulan suci yang penuh maghfirah, yang penuh ampunan dari Allah. Mudah-mudahan Allah izinkan kita. Yang perlu persiapkan menjelang Ramadan kok. Gitu. Ikolah wak selalu taruh mandanga kajian ilmu dari guru-guru kita, dari buya-buya kita, agar menambah wawasan dan keilmuan kita untuk menjalankan ibadah nanti di bulan suci Ramadan. Kau yang perlu.
Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Jadi ternyata bulan Sya'ban itu adalah bulan yang banyak dilakukan ibadah puasa di situ oleh Rasul. Makanya Bapak-bapaknya awak puasa, setidaknya awak lakukan ibadah puasa itu kalau seandainya memungkinkan, lain tidak ada halangan-halangan lain, maka perbanyak ibadah di bulan Sya'ban tersebut. Kana yasumu Sya'ban, kata Rasul. Ini hadis dari Aisyah. Ada Rasulullah berpuasa di bulan Sya'ban itu kulluhu, hampir-hampir semuanya, begitu banyaknya, hampir-hampir seluruhnya, illa qalil, kecuali sedikit saja yang tidak. Yang sedikit itu menjelang akhir-akhir di Sya'ban itu. Jadi kini awuhnya Ramadan ku lampir terasa. Waalaikumsalam warahmatullahi. Lah mulai terasa dia, Pak. Makanya kita biasakan di bulan Sya'ban ini untuk berpuasa. Karena bulan Rajab sudah kita lewatkan. Rajab kita sibuk dengan kegiatan-kegiatan Isra Mi'raj, peringatan Isra Mi'raj. Kadang mulai dari musola, di rumah saji, dari kantor sampai ke sekolah, mulai dari TK bagai, dari SD, SMP, MTS, SMA sampai perguruan tinggi. Banyak melaksanakan kegiatan, sibuk dengan kegiatan Isra wal Mi'raj. Sementara bulan Sya'ban ini adalah pengantar kita untuk masuk ke bulan Ramadan. Jangan sampai awak tinggal, jangan sampai awak abaikan. Ya Bu ya. Jadi kalau ada yang kau bertanya boleh. Jadi berpuasa di bulan Sya'ban hukumnya sunnah, banyak dilakukan oleh Rasul. Kulluhu, hampir-hampir semuanya. Tapi tidak sadonya doh, hampir-hampir. Begitu puasa di bulan Sya'ban itu. Kemudian hadis yang kedua, fama raaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Aisyah, aku tidak melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu berpuasa istakmalu siyamun syahrin, itu secara utuh dan sempurna di bulan Sya'ban ila Ramadan. Jadi kalau Ramadan itu sempurna dan utuh semuanya, kalau Sya'ban itu hampir-hampir sempurna, hampir-hampir utuh. Begitu. Jadi kalau le datang wak cie-cie banyak aja wak ya. Alhamdulillah. Ko awu-awunya Ramadan lah mulai terasa dah wak. Kapatang ko rasanya Ramadan akhirnya lah tiba boleh dah. Masya-Allah, luar biasa. Memang hari itu ndak terasa sene ya. Rasa-rasanya tarawih juga kapatang akhirnya lebih tiba tarawih lah. Luar biasa. Alhamdulillah. Wa ma raaitu aktsara siyaman minhu. Jadi aku pun tidak pernah melihat, kata beliau, Rasulullah berpuasa di bulan Sya'ban itu begitu banyak, bahkan hampir-hampir semuanya. Jadi ternyata bulan Sya'ban itu banyak riwayat yang menjelaskan banyak Rasul melaksanakan puasa. Bagi yang sudah, alhamdulillah lanjutkan, masih ada hari, dan jangan sampai terlewatkan dengan begitu saja. Gitu. Yang kedua, ada yang bertanya? Ama-ama, one-one boleh, enek-enek. Di bulan Sya'ban ini ditarik atau diangkatnya amal kebaikan manusia, dibawa menghadap kepada Allah. Wa huwa syahrun, pada bulan itu turfa'u fihil a'mali ila rabbil alamin, diangkatnya amal kebaikan seseorang hamba, dibawa menghadap kepada Allah Rabbul Alamin. Fa'uhibbu, aku lebih suka, aku lebih senang, kata Rasul, ayyurfa'al amali, tak kala amalku dibawa menghadap kepada Allah,
wa ana shaimun, saya dalam keadaan puasa. Jadi ternyata di bulan Sya'ban tersebut amal soleh, amal kebaikan manusia dibawa menghadap kepada Allah. Karena alangkah eloknya, alangkah rancaknya, tak kalau amal awak dibawa kita dalam keadaan puasa. Kata Allah, hei malaikat sedang manganyo, sedang puasa ya Rob. Gitu. Sedang puasa ya Allah. Kerencak tu. Apalagi kalau meninggal awak dalam keadaan puasa itu, Masya Allah, luar biasa. Banyak orang-orang soleh yang wafat, yang meninggal dalam keadaan ibadah, berpuasa. Kemarin itu ada guru besar Yeyen, Bapak Profesor Dr. Haji Sirajuddin Zar, MA. Itu beliau wafat dalam keadaan puasa sunnah, puasa Senin Khamis. Maka biasa puasa Senin Khamis tu. Puasa sunnah tu kan banyak. Senin Khamis, puasa Sya'ban, puasa Syawal, puasa Daud, puasa 11, 12, 13, 14, 15 pertengahan bulan Qamariyah. Garanca itu. Awak biasa ni tu teri. Ya kamangala wa idui golek. Ini kemerdeka nya. Puasa tu banyak manfaat. Satu, sehat. Sumu tasihu. Puasalah kata Rasul, niscaya engkau akan sehat. Jadi kalau puasa awak teratur, maka kita akan sehat. Akan terhindar dari berbagai macam penyakit. Yang kedua, melatih diri kita. Untuk berpuasa itu melatih diri kita kesabaran. Termasuk yang ketiga, tu makanlah kurang lah tu. Barih itulah kurang lah tu. Biasanya 3 kali makan sehari, kini 2. Kalau kurang cik tu, ekonomi tu. Kerencak tu. Jadi kalau lah makan sahur, tu dah mikian siang hari lah tu. Kau kawarajo, kau kamanga, kau pekama, wah aman. Kalau laki-laki tak kemikian, rokok lah dah, kopi lah dah. Beko seleh, babuko. Kerencak tu. Jadi dari segi kesehatan, dari segi ekonomi, dari segi hal-hal lainnya, itu banyak manfaat ibadah puasa itu. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Ada kabarnya? Kalau tidak lanjut. Yang ketiga, kata Rasul, ternyata bulan Sya'ban itu bulan yang sering terabaikan, tertinggalkan oleh manusia. Dzalika syahrun yafhulun nas minhu anhu. Pada bulan itu tuh adalah bulan Sya'ban, manusia sering mengabaikannya. Tidak peduli, lengah. Kalau bulan Rajab sibuk dengan Isra Mi'raj, bulan Ramadan sibuk dengan amaliyah Ramadan, malam tarawehan, baca Al-Quran, qiyamul lail, siang puasa, sibuk dengan itu. Bulan Rajab, bulan Sya'ban, itu terabaikan itu. Baina Rajab wa Ramadan, bulan Sya'ban itu terletak antara Rajab dan Sya'ban, kata Rasul. Bagaimana kau terabaikan itu? Karena kesibukan yang lewat dan kesibukan yang akan datang, persiapan yang akan datang. Kan banyak itu. Kadang lah malih datang wirid ke surau, ke musola, ke rumah saji. Lah malih datang solat berjamaah. Apalagi kalau malih solat, ndak peduli, seolah-olah ndak butuh, ndak peduli juga ibadah. Waduh, ini luar biasa itu kedurhakaan manusia. Kalau ibadah ndak peduli doh, disangku iduiko kasalamu Padahal kehidupan kita ini tidak tahu gitu.
Nggak tahu kita. Mumbang jatuh kalapo jatuh. Wa ma tadri nafsun bi ayyin ardin tamut. Sadang dima umur bara kita ini akan meninggal mengembuskan nafas yang terakhir, kita tidak tahu. Kemarin kita guru besar Yayan juga telah berulang, mungkin Bapak Ibu tahu ya, Profesor Dr. Haji, yaitunya siapa nama beliau itu? Maidir Harun. Itu anak beliau sekomplit dengan kita. Malam besok kita takziah ke sana ya. Anak beliau Dr. Haji Khilal Syauqi, LCMA. Jadi udah mulai berkurang guru besar di IAIN. Jadi yang wafat itu kita tidak tahu. Sementara kalau awak meninggal, persiapan awak untuk kehidupan di akhirat itu lama Bapak Ibu. Karena kalau lah meninggal dah balik duit lu doh. Ndak kau balik dijamin. Ndak ada orang yang mati itu yang hidup lagi, ndak ada itu. Kecuali istilah-istilah mati suri, mati ini segala macamnya. Tapi kalau yang mati yang sebenarnya itu yang kembali hidup ndak ada. Sementara kehidupan akhirat itu lama. Ndak kau balik ke dunia kok. Bahasa Al-Qur'annya khalidina fiha abada, kekal selama-lamanya. Sama aja awak pulang kampung, itulah. Awak kini kan merantau. Di dunia kau merantau. Kemudian awak pulang kampung tu ndak balik awak ke rantau tu lah. Itulah kampung kita abadi di akhirat. Jadi kalau tidak ada amal soleh, tidak ada kebaikan semasa kita hidup, kan rugi kita. Sementara lah dipanggil, lah diajak solat dan solat, lakukan kebaikan, kajian ilmu, majlis ilmu, datang ke surau, rumah lain dake rumah ibadah, tapi awak dah namuah, kerugian. Tidak ada artinya Bapak Ibu. Arti kita hidup kalau tidak ada ibadah, tidak ada. Dalam pandangan Allah itu nol besar itu. Walaupun banyak yang dititipkan Allah sama kita, tapi kalau kita tidak ibadah, rugi kita. Jadi oleh sebab itu Bapak Ibu, istiqomahlah, rajinlah tarwi datang ke surau. Biar talambek datang juga, panek-panek badan dah datang juga, mengantuk-ngantuk datang juga. Di rumah awak duduk, di surau duduk, lebih rancak duduk di surau. Karena bernilai ibadah. Alangkah kalaulah tahu manusia itu betapa besarnya pahala duduk di majelis ilmu, pahala solat berjamaah, pahala datang ke rumah ibadah, lain marangkaknya datangnya tu. Begitu. Jadi yang datang, yang bertahan ke rumah ibadah tu yang tahu dengan fadilah dan keutamaan. Yang dah datang tu manusia-manusia yang dah tahu. Kalau tahu pastinya datang. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Jadi mari waktu kita sesaat, hanya sesaat kehidupan di dunia ini. Jangan sampai kita abaikan kehidupan kita yang lama dan abadi di akhirat. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Di sakete orang di surau sunyo, awak datang ke surau tu karena orang lain atau karena Allah? Kalau karena Allah, jangan mencari orang. Orang tu kadang-kadang tidak peduli dah. Awaklah sama Allah, akan rugi awak tu. Kalau karena Allah, luruskan niat, datangi. Nah, gitu caranya. Ado ndak ado orang. Hujan hari, panen hari, kalam hari, tetap datang juga. Karena kita berbuat karena Allah. Itulah yang ikhlas. Nah, gitu. Tapi kalau karena orang, berarti kita tidak ikhlas. Ria. Ada caranya. Situ saja nilainya. Atau
atau karena ustaz dah tiba dah, tetap awak datang solat berjamaah setidaknya. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Jadi di bulan Sya'ban ini perbanyak amalan-amalan lainnya karena sering terabaikan oleh manusia. Tak kala manusia lengah, tak kala manusia abai, awak jangan lengah, awak jangan abai. Isi, hiasi dengan perbanyak amalan-amalan sunnah. Salat sunnah, puasa sunnah, bersedekah di tingkian, dan amalan-amalan lainnya. Baca Al-Quran. Oh, contohnya hari lain tak ada awak wirid dah, datang awak ke surau, tak usah pulang lagi. Tapi bah isi waktu tu menjelang waktu Isya, jua disi baca Al-Quran. Lapanek baca Al-Quran zikir, lapanek zikir salat sunnah, lapanek salat sunnah baca Al-Quran, lapanek Al-Quran zikir, lapanek zikir menyanda steklo. Sudah tu salat sunnah, zikir, tilawah Al-Quran. Itu tori menjelang masuk waktu Isya. Masuk waktu Isya beko salat sunnah pulang. Lalu usah nonton lagi. Awal agak kau, ai kena nonton lagi kau. Dosa namanya tu. Karena nak muncul di TV itu banyak orang tak baju. Baju lain tapi tak sempurna. Kan dosa tu. Tadi awak lo buat pahala di surau. Kini awak berdosa lo lihat. Rugi awak tu. Makanya alhamdulillah TV dah di rumah begini dah. Kan ibu-ibu yang baik kan tengok itu sejak 2007 oleh ada hidup televisi lagi dah. Karena kita sudah komitmen dengan anak-anak. Maaf ya, maafkan Buya Bunda ya, televisi dah hidup. Jadi jangan dihancurkan pahala kita itu. Awak lah buat pahala di surau. Ala solat wajib, solat jamaah, baca Al-Quran, dan pengajian. Tiba di rumah awak abihan beliau. Awak rusak beliau. Beko masuk lo silet beko, masuk lo beko selebriti, sianu. Oh, tu lagi bah tu lah gunjiang tu. Jalan cerita alur foto dapet sadwe. Tu tak boleh. Bu ya. Jadi kita pelihara amal ibadah kita di samping kualitas, kuantitasnya juga. Di samping banyak amal kebaikan kita, tetapi nilai-nilainya itu kita pertahankan. Jangan awak hancurkan. Itu caranya. Kalau lah todorong ada TV di rumah, anda ada. Ya, biarlah. Kena matian saya TV itu. Pendamu matian tak lah, jual saya. Gitu. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Jadi perbanyak amalan sunnah. Laksanakan yang wajib, perbanyak yang sunnah. Itu. Ada kau tanya Bu? Boleh. Jadi yang sampai solat sunnah awak kita abaikan. Kayak tadi solat sunnah sebelum maghrib. Kalau ada biasaan siko tu, biasaan terus. Kadang-kadang sampai lain tidak ada itu. Siap azan maghrib langsung kamai, gitu kan? Kini awak biasaan itu solat sunnah rawatib ghairu muakkad. Karena solat sunnah itu banyak sekali solat sunnah itu. Saya ngajak aku solat sunnah rawatib ghairu muakkad sebelum maghrib 2 rakaat karena Allah. Bahasa awak saya lah. Gitu. Saya ngajak aku solat sunnah rawatib ghairu muakkad sebelum maghrib. Ada juga orang mengecian ba'diyah qabliyah bagi terserah itu sama tu. Ba'diyah itu kan sesudah, qabliyah itu kan sebelum. Gitu. Jadi jangan sampai itu awak tinggalkan. Kalau ada biasaan, lakukan terus. Saja salat sunnah rawatib tu banyak. Karena salat sunnah rawatib tu salat sunnah yang mengiringi salat wajib, salat fardu, baik sebelum ataupun sesudah. 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat sesudah zuhur. Kalau yang muakkadnya 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat sesudah zuhur.
Kalau sebelum asar itu dalam ada riwayat ada menyatakan 4 rakaat 2 salam. Tapi yang biasa kadang-kadang kan awak 2 rakaat. Nah, kemudian 2 rakaat sebelum maghrib itu tadi. 2 rakaat sesudah maghrib itu yang rawatib muakkad. 2 rakaat sebelum isya ghairu muakkad. 2 rakaat sesudah isya itu muakkad. Nah gitu. 2 rakaat sebelum subuh. Nah, pelihara tu tarik. Itu salat sunnah yang sangat hebat itu. Luar biasa. Bahkan kalau asar tu dalam riwayat ada yang mengatakan 4. 2 salam. 2 salam sebelum asar. Ya. Tapi 2 salam. Ya, 4 rakaat. Nah, kalau biasa 2 silakan, enggak apa-apa. Boleh. Ada riwayat yang mengatakan 2, ada 4. Enggak, sudah asar enggak ada. Saya ngajaku salat sunnah rawatib ghairu muakkad sebelum asar 2 rakaat lillahi taala. Nah, gitu. Nggak ada yang rumit dah, pokoknya alaika bikatsrati sujud lillah, kata Rasul, hendaklah engkau perbanyak sujud ke Allah. Itu hadis tu. Fa innaka la tasjud lillah, 1 kali sujud engkau kepada Allah, kata Rasul, illa rakafallahu biha darajah, kecuali Allah angkat derajat seseorang hamba itu. 1 kali sujud Allah angkat derajatnya. Apalagi kalau banyak sujud. Banyak sujud tu banyak solat sunnah. Itu hadisnya tu. Hebat. Jadi ama-ama, ibu-ibu, nenek-nenek, jamaah, awak biasakan solat sunnah tu, pelihara. Bahkan kata Rasul, man sabara ala thintain, sia yang memelihara 2 balik rakaat sehari semalam. 2 balik rakaat tu solat sunnah tu, enggak wajib betul tak? Solat sunnah. Man sabara ala thintain rakaatan min sunnati, sia yang menjaga 2 balik rakaat sehari semalam, banallahu lahu baitan fil jannah, Allah bangunkan istana di surga untuknya. Masya Allah. Yang memelihara menjaga 2 balik rakaat salat sunnah sehari semalam, ganjarannya Allah bangunkan istana di surga. Akar rancak tu. Rugi awak kalau ndak. Awaklah dorjo di surau. Awaklah salat juga. Awak tinggal itu kan rugi awak. Mayang 2 balik tu. Ampe rakaat sebelum zuhur 2 salam. Salat sunnah rawatib muakkad 2, salat sunnah rawatib ghairu muakkad 2. Nah gitu. 2 rakaat sesudah zuhur. Berapa tu? Ampe rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat sesudah zuhur. Ala berapa? 6. 2 rakaat sesudah maghrib. 8. 2 rakaat sesudah isya. 10. 2 rakaat sebelum subuh. 12. Siana bajago 2 balik tu nyepaliaro tarui, ganjarannya pahalanya Allah janjikan istana di surga. Masya Allah. Ya, ampe rakaat sebelum zuhur 2. Nih hadis ini ya. Hadis yang satu ini ganjaran yang istana, ampe sebelum zuhur 2 salam, 2 sesudah zuhur, 2 sudah maghrib, 2 sesudah isya, 2 sebelum subuh. Jadi siap salat maghrib tu jangan pulang dulu, salat sunat dulu 2 rakaat kajaan tu. Walaupun tak kaja awak. Sebelum zuhur. Kini usaha oleh. Gitu caranya. Ya. Jadi yang hadis ini 2 sesudah isya. Yang sebelum isya yang 2 itu salat sunnah rawatib ghairu muakkad. Biar rancaknya lebih sempurna, lebih bagus. Jadi siap isya tu yang tak kerja pulang dulu. Salat sunnah dulu, usahakan salat sunnah 2 rakaat.
rugi awak. Awaklah salat juga. Itu sunnah sadonya tu. Begitu ganjaran yang disiapkan oleh Allah. Akan rugi awak tu kalau ndak mandanga awak mah tahu. Ndak ada awak ikut ngaji dah mah tentu dah awak. Awaklah merasa cukup dengan yang ada saja. Sementara banyak yang belum kita ketahui. Masya Allah. Masalah. Ya bu, witir. Ya, sebelum tidur. Sebelum tidur. Witir tu maknanya ganjil, bukan penutup. Ganjil. Bisa 1, bisa 3, bisa 5 dan seterusnya. Tapi biasa ketik tapi rutin. Rutin terus. Itu lebih bagus. Ya bu ya, ya bu. Misalnya kesimpulan awak jam 4 atau sama 5. Malam atau pagi? Malam. Ya pagi. Atau ini supaya sunat apa tu? Tahajud bisa. Tahajud. Batasan tahajud itu masuk waktu subuh. Kalaulah masuk waktu subuh, tahajud habis. Zuhur, subuh sudah berlaku. Belum. Kalau pokok azan. Oh, mengaji-ngaji orang di masjid baru masih bisa tahajud. Oh, masuk tahajud. Ya. Atau azan pertama. Biasanya di yang daerah-daerah pinggiran kan ada azan pertama tu. Azan pertama tu biasanya jam 3, jam 3:30. Tu azan menjagoan tu. Ndak azan masuk subuh itu dah. Subuh gini ko jam 5 berapa? 5 lewat sebalik. 5 lewat sabale, itu baru masuk subuh. Jam 5 saja itu masih bisa kita solat tahajud. Gitu. Ya bu ya, kajian tuh. Karena itu sunnah. Walaupun sunnah, besar pahalanya dalam pandangan Allah. Rugi wah kalau indah. Gitu. Ndak ada nang kawak bau do Pak Ibu. Baju rancak, rumah rancak, oto rancak, rumah banyak, anak banyak, bini banyak. Ndak ada awak bawa si Allah itu. Oto bakile, awak bawa amal soleh. Ndak ada lain daripada itu. Yattabi'u maitun salasun. Yang mengiringi jenazah itu hanya 3. Dalam takziah kemarin kan sudah disampaikan itu. Bapak Ibu, belum masuk waktu kita. Belum. Jadi kalau belum masuk waktu subuh masih bisa kita tahajud. Ya nih ya. Gitu. Kapan berlakunya tahajud itu? Setelah bangun tidur. Boleh rancak benar. Salat sunnah taubat mungkin 2 rakaat lebih bagus. Karena kita ini banyak salah dan dosa. Kita ini banyak salah dan dosa. Maka kita niatkan salat sunat taubat. Itu lebih bagus itu 2 rakaat. Boleh, itu lebih bagus. Jadi kapan berlakunya salat tahajud itu? Setelah bangun tidur. Tapi lebih rancak itu sepertiga malam. Gitu. Jadi banyak amalan-amalan di bulan Sya'ban ini kita hiasi. Maka Bapak Ibu, bulan Sya'ban ini sebagai bulan latihan bagi kita. Awak latih diri awak bangun tengah malam. Awak biasaan diri awak tahajud. Tak kala masuk Ramadan awak lalu salahnya, lata biasa. Awak biasaan diri awak baca Al-Quran. Masuk Ramadan kita sudah terbiasa. Awak biasaan diri awak berpuasa sunnah. Masuk Ramadan kita sudah terbiasa. Tidak ada masalah lah itu. Gitu. Jadi Ramadan melanjutkan kebiasaan di bulan Sya'ban. Oke Bu, ada yang bertanya? Boleh? Jadi luar biasa. Perbanyak amalan solat sunnah, amalan-amalan yang lainnya. Banyak hadis yang menjelaskan tentang ibadah solat sunnah yang begitu agung dan besar keutamaannya dalam pandangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Bu. Solat sunat tasbih boleh.
Boleh jadi. Kalau bisa setiap malam rancak, tidak bisa setiap malam sekali seminggu, tidak bisa sekali seminggu sekali sebulan, tidak bisa sekali sebulan sekali setahun, tidak bisa sekali setahun sekali semua duit. Dalam riwayat kayak gitu, sekali semua duit tidak jalan dah. Sampilik karyang warna tu. Tasbihnya 300 jumlah semuanya. Subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah Allahu akbar la haula wala quwata illa billah. Ya, sampai sana. Jadi jumlah totalnya 4 rakaat itu 300 tasbih. Itu lebih bagus. Itu dalam rangka kita bagaimana mengharap fadilah, keutamaan, dan itulah yang akan semuanya yang kita lakukan itu akan menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi banyak amalan-amalan salat sunnah. Jadi salat sunnah itu adalah amalan-amalan yang dilakukan yang tidak diwajibkan oleh Allah, tetapi punya nilai-nilai keutamaan-keutamaan yang besar dan agung dalam pandangan Allah dan Rasul. Jadi amalan salat sunnah jangan diabaikan. Makanya orang tauhid itu laksanakan yang wajib, perbanyak yang sunnah. Ini nanti di akhirat, ya malaikat, kata Allah, labbaika ya Rabb. Coba lihat amalan-amalan solat hambaku itu. Baik ya Rabb. Kalau memang bagus amalan solat wajibnya, tulis bagus, catat bagus. Begitu. Makanya yang pertama kali nanti diperiksa kata Rasul di akhirat itu adalah solat. Awwalu ma yuhasabu bi 'abdi yaumal qiyamah as-shalah. Pertama kali nanti seseorang hamba itu diperiksa di akhirat salat. Fa in saluhat saluha sairu amalihi, kalau rancak bagus amalan salatnya akan terbawa baik amalan-amalan di belakangnya. Lai ci onde-onde nyobawa pai wirid aduh kue dah. Habis itu membawa kue le ibu-ibu, buat roti di ma yo, ambo wirid ke petang yo, adi al kamil di ma tampil lain lah yo. Kini ibu-ibu telah membiasakan membawa roti, membawa kue. Tidak usah banyak-banyak, cukup untuk awak salah, untuk awak saja, gitu kan? Kue-kue 1.000 tu saja dah. Beko siap itu awak makan. Alai kue itu saja nyobawa ke surau, itu maka akan terbawa baik dalam pandangan Allah. Kenapa? Salatnya baik. Wa in fasadat su'iru amali, kalau rusak cacat amalan salatnya, banyak yang dilakukannya tapi nya tidak salat, akan terbawa rusak amalan-amalan yang lainnya. Makanya salat itu penentu. Jadi ibu-ibu lakangen lo awak mah kau dapat siap awak solat isya tu wirid ko awak makan kue leh, makan roti rancak tu. Itu caranya. Ini besok bawa ibu ya. Habis Ramadan besok leh. Besok ada wirid walai. Besok awak tarawehan leh gitu kan. Jadi oleh sebab itu biasakan. Coba siap wirid, awak makan bersama biasa-biasa saja, tidak usah mewah-mewah. Abui pisang jadi hijau, abui ubi rancak bana, tidak usah lah goreng-goreng tu, kadang kolesterol awak kan. Yang alamiah saja. Ada pisang deh abui pisang batu tu kan kangen awak tu. Itu lemak tu. Kalau tidak hal-hal yang lainnya lah yang bisa kita ibu bawa kamari, kita makan bersama, menjadi darah daging bagi kita, dibawa ibadah. Masya Allah, luar biasa itu, bukan hebat itu. Apalagi jangankan itu ibu-ibu, ada seorang wanita pelacur itu kan berbuat maksiat itu, buat dosa itu, melihat anjing kehausan, hampirnya mati anjing tu lo dia kehausan, nyo buka sepatunya,
nyo buka sepatunya, dia pulang berbuat maksiat tu, nyo buka sepatunya, nyo turun ke wanda, nyo ambil air je sepatu tu, nyo minumkan ke anjing yang tadi itu, dia dijamin masuk surga dengan kebaikannya tadi itu. Wanita pelacur yang dikasih minum anjing pula yang dalam kehausan, Masya Allah, dijamin dia masuk surga. Apalagi kalau ibu-ibu membawa minuman kemari, dia minum ustaz loh, kan luar biasa itu. Ya walaupun belum ada gitu kan. Bu ya. Nah, jadi yang akan datang lagi, yang akan datang bersama-sama Wak Siko, rajin awak datang tarui, bawa minuman, bawa apa kek terserah, abui ubi, abui pisang, abui pelo, macam-macam lah gitu kan. Yang bisa kita konsumsi, itu kan menambah nilai-nilai kebaikan-kebaikan yang luar biasa. Gitu. Atau yang ada di rumah. Yang ada di rumah, ada kue. Kalau ibu berlima tu, bawa 5 seorang kan lumayan doh. Atau 6 seorang, kan rencak. Dan itu memancing kadang-kadang kawan-kawan yang lain untuk datang. Ramai-ramai awak ke musola, ke surau dengan pengajian. Beko ada awak, beko makan bersama. Makan tu cali salah. Gitu. Kira makan abui pisang, abui ubi, kan rencak tu. Baik, Bapak Ibu, ada yang bertanya lagi? Silakan. Persiapan Ramadan. Jadi perbanyak ilmu tarawih. Awak siko wirid setiap pekan, setiap Selasa, atau Selasa pertama saja? Oh, 2 kali. Ya. Baik Bapak Ibu hadirin kaum muslimin, persiapkan ilmu kita, ilmu fikih, bagaimana ibadah kita meningkat terus dalam rangka kita beramal di bulan suci Ramadan. Kemudian hal-hal yang akan merusak, yang akan membatalkan, yang akan mengganggu ibadah Ramadan kita, jangan sampai kita rusak. Bahasanya kita bulan suci Ramadan. Kalau bulan suci Ramadan, jangan diawali dengan yang tidak baik, tapi awalilah bulan Ramadan itu dengan yang baik-baik. Contohnya banyak mendengar pengajian, banyak mendengar membaca, kemudian silaturahmi, kemudian juga hal-hal yang penting dan perlu sekali, yaitunya hindarkan hal-hal yang akan membuat amal ibadah kita itu rusak. Selama ini silaturahmi kita mungkin tidak lancar, tidak baik, kita jalin, kita ukhuwah kembali dengan sanak famili kita. Makanya sebelum kita tidur itu lepaskan seluruh kesalahan-kesalahan orang lain, jangan diingat. Kadang-kadang kan awak susah lalu bagai karena nanti kanan itu orang lain, karena itu, karena ini, balik kemari, balik itu. Kita nak mula lalu mata dah. Sampai jam 1 malam, jam 2 letih baru tak kalau. Because kadang-kadang subuh terlambat lah bagai. Jadi bebaskan pemikiran kita. Jangan ada yang diingat yang akan merusak amal kebaikan kita. Baik Bapak Ibu, karena sudah kedengaran suara azan, saya atas nama pribadi Erman Tanjung dan keluarga tadi Bunda nitip salam sama ibu-ibu karena beliau sering ke sini, sudah akrab dengan sini, maka ada kekilafan kami mohon maaf dari lubuk hati yang dalam. Lain dimakan Bapak Ibu hadirin, alhamdulillah jauh dari itu juga kita sudah saling memaafkan. Mudah-mudahan di habis lebaran bisa kita mulai kembali, dan tolong diingatkan nanti. Dan mari kita bersama-sama, selagi ada ayat-ayat Allah, kumandang surah azan, kumandang kalimah-kalimah Allah, membaca, membahas, mengkaji kalimah-kalimah Allah, insyaAllah Allah akan hindarkan azab, bencana, musibah dari negeri kita ini.
Mari kita serahkan kepada Allah. Salah dan janggal mohon dimaafkan. Tasingguan kanaya yang indah pada tampaknya. Salah ke Allah kita taubat. Salah ke manusia saling maaf memaafkan. Ila liqa fastabiqul khairat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.